Selamat pagi pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Senang sekali saya Ade Dorcas kembali menyapa Sobat Guntur dalam acara FinTalk, Financial Talk edisi hari ini Senin 27 Juli 2020. Dan saya akan menemani Sobat Guntur sampai tuntas di jam 10 WITA nanti. Saat membahas tentang finansial, tidak akan pernah lepas dari pembahasan ekonomi nih Sobat Guntur. Finansial ini adalah istilah yang berhubungan dengan urusan keuangan. Baik itu keuangan individu, keuangan kita secara pribadi, keuangan bisnis, ataupun keuangan organisasi. Nah, secara sadar atau tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali bergulat dengan urusan keuangan. Jadi berbelanja misalnya, belanja ke warung, belanja ke toko, belanja ke pasar. Nah, itu merupakan kegiatan yang berurusan dengan uang nih Sobat Guntur. Selain itu menabung. Baik kita menabung di bank, menabung di koperasi, nah itu pun merupakan kegiatan yang berkaitan dengan finansial. Dan contoh lainnya, kita bekerja dan menghasilkan uang. Nah jadi berbicara tentang penghasilan nih Sobat Guntur. Selain itu juga berinvestasi dan banyak sekali kegiatan yang secara sadar atau tidak sadar, ini berkaitan dengan finansial ya atau keuangan Sobat Guntur. Dan spesial untuk Sobat Guntur, setiap hari Senin pukul 9 sampai pukul 10 WITA, jadi selama 1 jam ya, kami akan menyajikan sajian informasi finansial atau informasi keuangan dengan menghadirkan praktisi dan akademisi di bidang keuangan yang akan membantu menuntaskan permasalahan keuangan Anda Sobat Guntur. Dan Sobat Guntur juga bisa bergabung untuk menyampaikan pendapat, pertanyaan atau aspirasi melalui pesawat telepon 23455. Nah, dalam edisi perdana FinTalk kali ini, topik yang akan diangkat yakni pinjaman online, berkah atau musibah. Dan sudah pasti di sini Ade tidak sendiri, Ade sudah ditemani oleh narasumber hebat, seorang praktisi di bidang keuangan, yakni Bapak Dr. Ananta Wikrama Tunggaatmaja SE AKMSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya baik-baik saja, jadi syukur-syukur ya. Baik-baik saja dan semangat ya Pak ya? Ya tetap semangat dalam kondisi seperti sekarang ini, kita harus tetap berkarya ya. Ya benar sekali, apalagi hari ini Bapak sebagai narasumber perdana di acara perdana juga ini. Oke, semoga apa yang kita bawakan ini bisa bermanfaat ya bagi masyarakat. Silakan. Ya, jadi Sobat Guntur, perkembangan teknologi tentu memberi dampak yang besar sekali terhadap kehidupan masyarakat. Banyak hal kini dapat diakses secara online, termasuk soal pinjaman dana secara online Sobat Guntur. Merebaknya aplikasi pinjaman online tengah berlomba-lomba untuk menarik minat masyarakat secara luas. Mulai dari persyaratan yang begitu mudah sampai pencairan dana yang begitu cepat. Lantas, menjaminkah untuk nasib ke depannya? Oke, langsung saja kepada Pak Ananta. Pak, bagaimana urusan uang ini bisa diakses secara online? Atau sering kita dengar dengan istilah vintage. Baik, sebelum kita bahas tentang finansial teknologi ya, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang kita kenal sebagai digital ekonomi gitu. Jadi digital ekonomi ini sedikit berbeda dari ekonomi konvensional yang kita pahami. Jadi bagaimana kita berbelanja di pasar, supermarket dan seterusnya. Tapi ekonomi digital ini memiliki karakteristik di mana sebuah sistem ekonomi yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi yang sedemikian berkembang. Jadi sebenarnya ekonomi digital ini sudah mulai muncul benih-benihnya pada tahun 1995, di mana perkembangan internet semakin canggih dan kemudian internet tidak saja dipakai sebagai sarana berkomunikasi tapi juga melaksanakan aktivitas bisnis. Nah, sejak saat itu ekonomi digital semakin berkembang dan kita kenal berbagai cabang dari ekonomi digital. Ada e-marketing, kemudian e-traveling dan finansial teknologi gitu. Jadi finansial teknologi ini adalah salah satu cabang dari ekonomi digital yang kita kenal saat ini. Nah, finansial teknologi ini sebagaimana halnya ekonomi digital pada umumnya adalah
melaksanakan transaksi keuangan secara digital dengan mempergunakan sistem informasi dan komunikasi berbasis internet, kan demikian. Jadi berbeda halnya dengan sistem finansial konvensional, di mana ketika kita harus atau ingin menabung misalnya, maka kita harus datang ke bank, kan demikian, mengisi formulir aplikasi, kemudian bertemu dengan teller, customer service dan lain sebagainya. Tapi dalam finansial teknologi, ketika kita harus berhubungan dengan perusahaan penyedia layanan, maka kita bisa lakukan di rumah gitu. Jadi kita bisa lakukan di rumah dengan mempergunakan teknologi informasi. Banyak sekali aspek positif dari finansial teknologi ini. Yang paling penting adalah saat ini finansial teknologi menyebabkan semua orang bisa mengakses layanan finansial secara lebih bebas gitu. Jadi kalau zaman dulu kan ketika orang akan katakanlah berinvestasi di bidang saham, maka dia harus memiliki uang yang banyak, kan demikian. Kemudian dia harus datang ke kantor sekuritas yang boleh jadi tidak tersebar di seluruh wilayah Indonesia gitu. Tapi saat ini dari rumah dengan dana yang terbatas dia bisa akses itu. Kemudian jasa pinjaman juga demikian ya. Jasa pinjaman, orang bisa meminjam setiap saat sesuai kebutuhannya dengan cara yang mudah tanpa persyaratan yang sulit gitu. Ya. Jadi secara umum finansial teknologi itu ada beberapa jenis ya. Ada crowdfunding, peer-to-peer lending, kemudian ada payment di bidang payment, kemudian ada juga dia bersifat market agregator, jadi dia menyajikan layanan untuk memberikan informasi kepada kita. Misalnya di mana kita harus membuka kartu kredit dengan tingkat suku bunga yang paling rendah gitu misalnya. Dia bisa memberikan informasi dan pada akhirnya nanti penyedia layanan ini akan mendapatkan provisi dari penerbit kartu kredit. Kemudian yang terakhir adalah perusahaan yang bergerak di bidang money management dan investasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia bisa menghimpun dana dari masyarakat, kemudian membawa dana masyarakat itu ke instrumen investasi. Jadi berbagai jenis itu. Nah, memang sebagaimana halnya ya segala hal di dunia ini kan, segala hal yang memiliki dampak positif, ya tentu saja juga bisa menghadirkan hal-hal yang bersifat negatif. Gitu. Jadi itu yang mungkin akan menjadi pokok bahasan kita kali ini. Benar sekali ya. Jadi ya Sobat Guntur, ternyata ekonomi digital ini juga sudah lama ya digunakan dan memang sudah dari dulu ada gitu. Dan ekonomi digital pun punya banyak cabangnya, salah satu ini fintech. Dan baru saja sudah dijelaskan tentang jenis-jenis dari fintech itu sendiri, ada beragam jenisnya. Nah, di sini ada sempat membaca tentang lending, vintage lending, itu ada peer-to-peer lending dengan crowdfunding. Nah, mungkin Bapak di sini bisa menjelaskan apa yang membedakan kedua hal ini? Pada prinsipnya peer-to-peer lending dan crowdfunding itu memiliki perbedaan pada proses bagaimana kita diberikan peluang untuk meminjam atau permohonan pinjaman kita bisa diterima gitu. Kalau peer-to-peer lending, perusahaan ini menghimpun dana dari masyarakat, kemudian ketika ada orang yang melakukan peminjaman, maka orang yang sudah memenuhi kriteria akan diberikan pinjaman. Nah, sedangkan kalau crowdfunding, si peminjam harus datang kemudian mempresentasikan ide bisnis gitu. Sehingga nanti ketika ide bisnis ini dianggap layak untuk didanai, maka selanjutnya perusahaan crowdfunding ini akan memberikan pendanaan gitu. Jadi perbedaan mendasarnya adalah terletak pada bagaimana proses seseorang bisa mendapatkan pinjaman demikian. Ya, lantas apakah
dengan tingkatan bunga peer-to-peer lending dengan crowdfunding ini memiliki perbedaan? Ya tentu saja ada sedikit perbedaan ya, karena ketika seorang calon debitur mendapatkan kredit pada peer-to-peer lending, maka dia tidak bisa, boleh jadi tidak mendapatkan supervisi yang lebih lengkap tentang kelayakan usaha, tujuan penggunaan dan seterusnya. Dalam kondisi seperti ini umumnya perusahaan akan membebankan tingkat suku bunga yang jauh lebih tinggi gitu dibandingkan dengan mempergunakan sistem crowdfunding. Nah, kalau kita memakai sistem crowdfunding, maka seorang yang hendak meminjam kepada perusahaan penyedia layanan, maka dia harus datang dan mempresentasikan kelayakan usahanya gitu. Itu yang pertama, sehingga peminjam, perusahaan yang penyedia jasa crowdfunding tahu persis gitu tingkat resiko yang akan dia hadapi ketika dia meminjamkan sejumlah uang kepada calon debitur. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, tingkat suku bunga merupakan cerminan dari tingkat resiko yang ya bisa ditanggung oleh seorang kreditor, kan demikian. Ya, semakin tinggi tingkat resiko, maka tingkat suku bunga biasanya semakin tinggi. Apalagi kalau tingkat resiko tidak jelas diketahui, sebagaimana halnya ya apa yang kita alami dalam peer-to-peer lending, kan demikian. Sehingga secara umum bisa dikatakan bahwa tingkat suku bunga pada ya jasa crowdfunding umumnya lebih rendah daripada peer-to-peer lending. Cuman itu tadi, karena prosesnya lebih panjang ya, maka umumnya orang lebih tertarik untuk meminjam dana kepada peer-to-peer lending. Di samping itu pemanfaatannya juga lebih bebas, bisa dikatakan demikian ya. Karena kalau di crowdfunding kan seorang harus menyajikan ide bisnis terlebih dahulu, sehingga kebutuhan dana untuk ya katakanlah sektor konsumsi gitu jarang sekali bisa dipenuhi dengan crowdfunding ini. Ya, lantas kemudahan-kemudahan apa saja yang dapat diraup oleh pengguna pinjaman online ini? Ya, sebagaimana halnya fintech pada umumnya ya, kemudahannya terletak pada kesederhanaan dan kecepatan proses biasanya. Jadi orang tidak perlu datang ke bank, tidak perlu datang ke koperasi, LPD dan seterusnya untuk meminjam dana gitu. Dia tinggal mendownload aplikasi, kemudian memenuhi segala ketentuan yang ada di situ, biasanya memasukkan nomor KTP, kemudian foto dengan memegang KTP dan seterusnya, dia bisa memiliki sebuah akun yang aktif gitu. Nah, kalau disetujui dan biasanya gampang, akun yang aktif, kemudian kapanpun dia meminjam dana, dia bisa meminjam dana. Gitu. Ini jauh lebih gampang dan mudah dibandingkan dia harus datang ke bank. Konvensional ya. Betul, kemudian betul, dia harus datang mengantri dan terus terang saja seringkali orang, mohon maaf, tidak ingin diketahui ketika dia berhutang, kan demikian. Ya. Jadi kalau dia harus datang ke bank, kemudian bertemu tetangga, teman, mengapain ke sini, kan demikian. Boleh jadi itu juga membuat ya orang menjadi lebih tertarik untuk meminjam di fintech, khususnya peer-to-peer lending ini. Demikian. Ya, tapi tak bisa dipungkiri juga bahwa pasti akan ada resiko-resiko yang mengikuti. Ya, betul. Ya, itu seperti yang saya sampaikan tadi, semua resiko ada. Gitu. Kalau kita baca rilis dari OJK itu ada ribuan pengaduan dari nasabah terkait dengan ya jasa layanan fintech yang dianggap ya tidak baik gitu, dianggap
mengganggu, dianggap kemudian melanggar privasi dan seterusnya. Kalau kita cek di berbagai berita, kemudian situs resmi OJK, maka kita bisa tahu memang ada berbagai problem yang menyertai jasa fintech khususnya peer-to-peer lending ini. Ya, jadi berikut ini kita juga akan mendengar di Sobat Guntur pernyataan dari seorang pengguna pinjaman online dalam wawancaranya bersama kru. Jadi kita akan dengarkan bersama. Itu karena kebelet mungkin kekurangan, ya biasalah kekurangan uang karena nggak bisa ngandelin servis tas yang di hotel itu dan banyak kebutuhan juga. Jadi ada teman saya juga sih yang sebelumnya emang udah menggunakan aplikasi tersebut. Ya terjerumus lah. Di sini saya baru menyadari setelah berulang-ulang saya meminjam dan pada akhirnya ada rasa kecanduan mungkin ya. Kadang kita berpikir kok enak rasanya, maksudnya kok gampang ya, minjam lagi deh gitu jadinya. Ada teman saya nih yang emang udah parah banget sih, karena dia pinjam sekitar 8 aplikasi sekaligus. Jadi dia kekurangan uang buat bayar udah jatuh temponya itu. Jadi dia minjam aplikasinya saya nih. Aplikasinya saya masih bersih, belum, maksudnya emang bisa minjam tapi saya nggak pakai gitu. Saya pinjamin ke dia. Jadinya dia nggak bisa bayar punyanya saya karena udah jatuh tempo. Dan yang diteror itu kan saya nggak ya, karena namanya saya dan emang identitasnya saya di sana. Itu pernah sih diteror sama gininya langsung. Jadi ya Sobat Guntur, bisa kita dengar sekali lagi ya. Jadi kita dengar sekali lagi hasil wawancara dari pernyataan seorang pengguna pinjaman online. Itu karena kebelet mungkin kekurangan, ya biasalah kekurangan uang karena nggak bisa ngandelin servis tas yang di hotel itu dan banyak kebutuhan juga. Jadi ada teman saya juga sih yang sebelumnya emang udah menggunakan aplikasi tersebut. Ya terjerumus lah. Di sini saya baru menyadari setelah berulang-ulang saya meminjam dan pada akhirnya ada rasa kecanduan mungkin ya. Kadang kita berpikir kok enak rasanya, maksudnya kok gampang ya, minjam lagi deh gitu jadinya. Ada teman saya nih yang emang udah parah banget sih, karena dia pinjam sekitar 8 aplikasi sekaligus. Jadi dia kekurangan uang buat bayar udah jatuh temponya itu. Jadi dia minjam aplikasinya saya nih. Aplikasinya saya masih bersih, belum, maksudnya emang bisa minjam tapi saya nggak pakai gitu. Saya pinjamin ke dia. Jadinya dia nggak bisa bayar punyanya saya karena udah jatuh tempo. Dan yang diteror itu kan saya nggak ya, karena namanya saya dan emang identitasnya saya di sana. Itu pernah sih diteror sama gininya langsung dari pinjaman online-nya. Ya, jadi demikian ya cuplikan dari pernyataan seorang tentang kenapa bisa sampai terjerumus ke penggunaan pinjaman online ini. Dan sempat dikatakan sampai menjadi candu ya, menjadi kecanduan dan bahkan disebutkan bahwa tidak menggunakan satu aplikasi saja. Karena kita tahu bahwa pinjaman online ini bermacam bentuknya ya Pak ya. Jadi ada yang bentuknya aplikasi, ada yang memang bentuknya seperti web-web atau seperti blog-blog spot yang beredaran, dan ini benar-benar menjadi pertanyaan juga bagi banyak orang. Wah, ini apakah bisa menjadi berkah atau bakal jadi musibah nih nantinya? Dan kita akan lihat bagaimana pandangan Bapak terkait fenomena ini. Jadi ini memang fenomena yang jamak ya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada narasumber tadi bisa terjadi karena boleh jadi dia tidak memahami betul. Jadi apa yang akan menjadi konsekuensi dari pinjaman seperti ini. Pinjaman seperti ini memang terlihat gampang gitu. Makanya kemudian kita bisa tahu narasumber tadi sampai download 8 aplikasi ya. Ya, banyak sekali ya. Ya, 8 aplikasi gitu. Kemudian boleh jadi ketika dia mendownload itu dia tidak memahami secara baik syarat dan ketentuan yang sudah tertera boleh jadi dalam aplikasi tersebut.
Seringkali kan ketika kita download sebuah aplikasi, kita yes saja ya. Nah, itu mungkin Ade juga Iya. pernah mengalami ya. Sering malah ya. Iya, jadi apalagi kemudian memang ya ada juga kendala ketika HP kita kecil, kemudian tulisannya memang tulisan kontrak itu kalau kita lihat seolah-olah dari atas ke bawah itu tambah kecil tulisannya ya, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Apalagi kemudian berbahasa Inggris dan seterusnya gitu. Kita seringkali tidak paham persis, padahal boleh jadi di dalam syarat dan ketentuan yang berlaku itu ada syarat-syarat yang suatu saat bisa merepotkan kita, memberatkan kita. Yang paling sering dialami adalah aplikasi itu meminta kita untuk menyetujui agar aplikasi tersebut mengambil semua data kontak kita gitu. Jadi semua data kontak kita diambil. Seringkali kita tidak pahami, tidak baca, atau memang tidak menyadari implikasi dari tindakan ini gitu. Kita yes-kan, nah pada saat itu seluruh data di kontak kita akan diambil gitu. Jadi diambil menjadi bagian dari database mereka. Nah, ketika kita terlambat membayar sesuai ketentuan, nah ini yang sering terjadi. Kontak kita akan dihubungi gitu. Di SMS, di WhatsApp, atau bahkan di telepon langsung gitu. Jadi di telepon langsung yang menyatakan bahwa saya misalnya saya meminjam uang di sebuah perusahaan fintech peer-to-peer, kemudian ketika saya terlambat membayar, maka seluruh kontak saya akan dihubungi gitu. Ade dihubungi. Ya mungkin kata-katanya di awalnya mungkin sopan, tapi berlama-lama nanti boleh jadi semakin keras gitu. Menjadi semacam teror gitu ya. Betul itu. Belum lagi ketika dia mempergunakan jasa debt collector untuk menagih utang gitu. Bisa jadi ini menambah masalah. Nah, yang sering terjadi kemudian ketika kontak kita ini adalah kontak kerabat, kemudian rekan kerja, apalagi atasan gitu. Ini akan mengganggu sekali dalam hubungan sosial kita, dalam karir kita, sehingga dalam kondisi seperti ini ya kehidupan sosial kita menjadi sangat terganggu dan bisa menimbulkan problem yang luar biasa gitu. Itu terjadi pada narasumber kita tadi kan. Nah, yang juga bisa kita lihat adalah perilaku kita terhadap data, informasi, kemudian penggunaan aplikasi teknologi itu. Kita mungkin ya sebagai orang timur ya seringkali merasa tidak enak ketika ya kita dipinjamin HP, kemudian kalau kita kemudian seperti tadi kan kasusnya akunnya dia dipinjam ya. Nah, ini sebenarnya salah besar gitu. Karena semua data informasi kita di situ adalah data informasi yang penting gitu. Sehingga seharusnya tidak boleh dipindah tangankan ke orang lain. Sehingga kalau itu dilakukan maka ya kita akan rugi sendiri. Teman yang meminjam ya kita yang harus menanggung resikonya. Memang sebagai orang timur kadang-kadang kita tidak enak ya. Kita berusaha selalu untuk berbuat baik kemudian kepada teman yang pada akhirnya merugikan diri sendiri. Ini jangan sekali-sekali pernah kita lakukan gitu. Jadi ya tadi memang penjelasan dari narasumber kita itu bahwa alasan kenapa sampai terjun untuk ikut menggunakan pinjaman online ini ya memang di masa-masa sekarang ini juga pasti pinjaman online dengan persyaratan yang begitu mudah, bahkan pencairan dana yang begitu cepat ini menjadi daya tarik yang luar biasa ya di tengah pandemi COVID-19 juga sekarang dengan berbagai macam permasalahan di dunia kerja atau di bidang ekonomi, bidang keuangan, ini benar-benar jadi daya tarik yang kayaknya udah bakal kepincut terus nih untuk pakai pinjaman online ini. Betul sekali. Ya kalau itu sifatnya pengendalian dalam diri ya. Jadi yang pertama kali harus kita yakini adalah ketika kita melakukan pinjaman maka kita harus memahami betul bahwa pinjaman tersebut kita lakukan berbasiskan kebutuhan. Kebutuhan kita ini kan
bisa dibagi menjadi 3 kategori ya. Ya kebutuhan untuk hidup, living gitu ya, kemudian saving dan playing yang terakhir ya. Ya, yang terakhir ya, playingnya terakhir ya, Betul. Sobat Guntur. Ya, jadi ini kemudian dalam kondisi seperti sekarang ini ya betul, saya setuju sekali. Kita sekarang berada dalam kondisi yang ya serba sulit ya karena pandemi ini. Bahkan ini mungkin nanti bisa kita bahas dalam pertemuan selanjutnya ya. Ya, setuju. Kita sering kali dengar bahwa ada ancaman resesi, kemudian pemutusan hubungan kerja di mana-mana. Sehingga memang saya setuju tawaran-tawaran terkait dengan pinjaman mudah ini bisa menjadi ya pemicu orang untuk keluar dari permasalahan. Cuman harus kita ingat terlebih dahulu ketika kondisi menjadi sulit, mana yang kita korbankan terlebih dahulu, kan demikian. Jangan nanti playingnya tetap kita ya upayakan terpenuhi, sedangkan untuk livingnya kita kurangi. Nah ini yang problem. Nah, sehingga kemudian ketika kita meminjam dana kepada siapapun sih pada prinsipnya, kita harus meminjam dana untuk kebutuhan yang benar-benar penting, gitu. Urgent kita dapatkan, sehingga kemudian bisa tidak mengganggu posisi keuangan kita, itu yang paling penting. Nah, ketika kemudian kita memutuskan untuk meminjam ke fintech ini, ya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, kan demikian. Yang pertama, kita harus yakini bahwa perusahaan fintech itu perusahaan yang terdaftar di OJK. Betul. Lebih bagus lagi kalau dia masuk ke asosiasi ya, asosiasi penyedia layanan fintech. Karena nanti di asosiasi itu akan ada kode etik gitu. Ya, kode etik terhadap penawaran produk, terhadap penagihan, kemudian terhadap tingkat suku bunga yang wajar. Itu ada nanti diatur dalam asosiasi itu. Kemudian kita harus memahami juga tingkat suku bunga gitu. Tingkat suku bunga yang harus diterapkan. Jadi jangan sampai nanti kita menanggung tingkat suku bunga yang jauh lebih tinggi daripada apa yang bisa kita tanggung, kan demikian. Kemudian yang juga penting adalah meyakinkan bahwa keamanan data dan informasi kita terjamin gitu. Yang selanjutnya kita harus tahu hak dan kewajiban kita, termasuk ketika kita nanti melunasi kredit itu sebelum jatuh tempo. Ya, jangan sampai nanti kita kena penalti yang luar biasa besar gitu, yang malah merugikan kita. Yang kemudian bisa kita lakukan adalah selalu mendownload dari sumber aplikasi yang resmi gitu. Ya, seperti yang disampaikan tadi, memang banyak sekali penawaran-penawaran seperti itu. Masuk ke SMS, kemudian download di sini. Jadi kalau kita Android kan ada apps Google ya, Play Store, kemudian App Store, itu sebaiknya jangan dilakukan gitu. Ya. Jadi pemirsa, masih sangat banyak ya pertanyaan yang mengganjal dan ingin Ade tanyakan juga kepada narasumber kita. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita kembali setelah beberapa iklan berikut ini.